Perkenalkan, nama saya Anditika Febrianti. Saya akan menjelaskan integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Adalah upaya untuk menyatukan beragam elemen dalam suatu negara, seperti budaya, suku, agama, dan wilayah untuk menciptakan kesatuan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Tujuan utamanya adalah membangun identitas nasional yang kuat dan memastikan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan dalam mencapai kemajuan bersama. Adapun beberapa pendapat para ahli menjelaskan tentang integrasi, yaitu yang pertama, menurut Howard Fingers, integrasi bangsa adalah penyatuan berbagai bagian dari masyarakat untuk membentuk keseluruhan yang utuh atau menggabungkan masyarakat-masyarakat yang kecil menjadi satu kesatuan bangsa. Yang kedua, menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan seluruh aspek kehidupan suatu bangsa termasuk sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta mencakup aspek vertikal dan horizontal. Yang ketiga, menurut J. Sejati Jiwadono, integrasi nasional adalah cara untuk menjaga persatuan nasional dengan memadukan hak menentukan nasib sendiri, namun perlu dibatasi bagi Indonesia. Integrasi nasional mengartikan hasrat bersatu sebagai bangsa menjadi kesatuan resmi yang direalisasikan melalui kesepakatan nasional seperti Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Yang keempat, menurut Arfani, integrasi nasional adalah pembentukan satu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang kelima, menurut Saifuddin Bahar, integrasi nasional adalah usaha menyatukan semua elemen suatu negara termasuk pemerintahan dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan cara menyatukan unsur-unsur yang sebelumnya terpisah. Dan yang terakhir, menurut Mayo Wiener, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dengan 5 jenis integrasi, yaitu nasional, wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Malika Zari Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi strategi integrasi. Pertama, kita akan mengetahui dulu pengertian dari integrasi nasional, yaitu proses penyatuan unsur-unsur berbeda dalam suatu negara untuk menciptakan kesatuan yang utuh dan harmonis. Integrasi nasional bertujuan untuk menguatkan persatuan bangsa, mengatasi konflik, dan memperkuat identitas nasional. Ini terdapat 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal. Di mana dimensi vertikal ini bisa merupakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, atau pula penguasa dan rakyat. Konsep integrasi nasional secara vertikal ini mengacu pada upaya mempersatukan pemerintah nasional dengan rakyatnya. Bisa dibilang bahwa konsep ini menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan harapan, keinginan, hingga persepsi. Yang kedua itu ada dimensi horizontal. Dimensi horizontal ini perbedaan yang mencakup budaya, wilayah, tempat tinggal, agama, suku, dan sebagainya. Dengan kata lain, konsep integrasi secara horizontal ini berupaya menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat, sehingga masyarakat menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari satu bangsa yang sama. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh seluruh negara, terutama adalah negara-negara berkembang. Pasalnya negara berkembang ini masih bisa dibilang usia muda, jadi masih banyak pertentangan antar kelompok. Negara berkembang menghadapi masalah integrasi karena ikatan primordial yang kuat. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan-ikatan primer
yang lebih sempit seperti ikatan keluarga, ikatan kesukuan, ikatan sesama pemeluk agama, dan juga sebagainya. Dengan demikian, upaya mewujudkan integrasi nasional yang seharusnya berdasarkan pada ikatan yang lebih luas dan melewati batasan-batasan keluarga dan keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan. Strategi untuk mewujudkan integrasi nasional bisa melalui asimilasi, akulturasi, dan juga pluralisme. Masing-masing mencerminkan tingkat penghargaan terhadap perbedaan dalam masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan strategi asimilasi, di mana asimilasi ini merupakan proses pencampuran kebudayaan menjadi satu yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Nah, ketika sebuah negara ini menggunakan strategi asimilasi sebagai sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara tersebut mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu, dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Hal ini sama dengan perkataan dari Louis Freeh yang mengatakan bahwa kebijakan asimilasionis yang mendorong minoritas untuk melebur dengan melarang kebudayaan mereka. Jadi, anggota minoritas di suatu negara akan bergabung ke dalam masyarakat yang lebih luas atau bisa dibilang anggota mayoritas dengan cara melarang kebudayaan mereka dan mengharuskannya mengadopsi sistem nilai dan gaya hidup kelompok yang dominan. Asimilasi ini dapat terjadi melalui toleransi, saling menghargai, dan faktor perkawinan. Perkawinan dua orang yang berbeda budaya jadi bentuk asimilasi jika membuat dua kebudayaan melebur menjadi satu dan masing-masing unsurnya dalam kehidupan mereka tidak kelihatan aslinya lagi. Sedangkan hal-hal yang menjadi penghalang bagi terlaksananya proses asimilasi ini bisa dilihat dari kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan lain, takut terhadap potensi kebudayaan lain, dan rasa superior, atau menganggap bahwa budayanya itu lebih unggul atau baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Mufidah Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang akulturasi. Akulturasi adalah proses saling berinteraksi dan menyatu antara berbagai unsur budaya. Di Indonesia, kita menyaksikan kekayaan budaya yang mencakup adat, istiadat, bahasa, seni, dan kepercayaan. Melalui akulturasi, masyarakat dapat menggabungkan keunikan budaya masing-masing menjadi satu kesatuan yang harmonis. Akulturasi bukan hanya mengenai penerimaan, tetapi juga tentang saling pengaruh. Perkembangan teknologi dan globalisasi semakin mempercepat proses ini. Melalui pertukaran informasi dan ide, generasi muda menjadi pelaku utama dalam membentuk wajah baru integrasi nasional. Keberagaman bahasa di Indonesia sebagai contoh mencerminkan kekayaan budaya yang dapat bersatu dalam satu negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menggambarkan berhasilnya akulturasi dalam menciptakan ikatan yang kuat di tengah keberagaman linguistik. Seni wayang kulit adalah contoh unik akulturasi seni rupa dan pertunjukan. Wayang kulit menggabungkan unsur-unsur Sangsakerta seperti cerita Ramayana dan Mahabharata dengan nuansa lokal Jawa. Musik gamelan yang menyertai pertunjukan wayang kulit juga mencerminkan perpaduan elemen musik tradisional Jawa dan pengaruh Hindu-Buddha. Integrasi nasional bukanlah tentang menyamakan, tetapi tentang menyatukan dalam keberagaman. Dengan memahami dan menghargai keunikan budaya satu sama lain, kita dapat bersama-sama membangun Indonesia yang kokoh dan damai, menghormati warisan nenek moyang kita sambil merangkul masa depan yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ramadana. Saya akan menjelaskan pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia adalah suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari kolektivitas kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat majemuk. Hal ini tercermin dari keberagaman suku bangsa, agama, bahasa, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia. Antara lain ada kondisi geografis wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Kondisi geografis ini menyebabkan adanya perbedaan kondisi alam, iklim, dan sumber daya alam di berbagai wilayah Indonesia.
Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian mendorong terjadinya perbedaan budaya dan adat istiadat di antara kelompok-kelompok masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah letak Indonesia yang berada di antara dua samudra. Letak Indonesia yang berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional sejak zaman dahulu. Hal ini menyebabkan adanya kontak dan interaksi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat dari berbagai negara lain. Interaksi tersebut kemudian mendorong terjadinya akulturasi budaya dan pertukaran budaya di antara masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada sejarah panjang Indonesia. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks selama sejarahnya. Indonesia pernah dijajah oleh berbagai bangsa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Masa penjajahan tersebut juga turut mempengaruhi pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, saya Radia Arifin izin untuk menjelaskan mengenai strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup serta berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis demi mewujudkan integrasi nasional, negara memberikan kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Jadi, integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dengan begitu, pluralisme sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama dalam kehidupan sosial. Nah, contoh pluralisme di Indonesia adalah satu, pluralisme agama. Masyarakat Indonesia memeluk dan menghayati beragam agama dan kepercayaan. Ada 6 agama besar di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan begitu, pluralisme agama bisa dilihat pada tempat ibadah, tradisi, dan cara ibadah tiap agama yang berbeda-beda. Yang kedua, ada pluralisme budaya. Secara umum, budaya bisa diartikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat di Indonesia memiliki ciri khas budaya yang dipengaruhi oleh perbedaan geografis dan kondisi alam, serta perbedaan agama atau kepercayaan. Yang ketiga, ada pluralisme suku bangsa. Dikutip dari situs Kominfo, berdasarkan data sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh tanah air. Nah, melihat contoh-contoh di atas, Franz Magnus Suseno dalam bukunya berjudul Kebangsaan Demokrasi Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual berpendapat bahwa pluralisme memiliki salah satu nilai penting, yaitu toleransi. Toleransi yang dimaksud adalah kesediaan dan kemampuan psikis untuk hidup berdampingan dengan masyarakat lain yang berbeda suku, adat, bahasa, dan agama. Toleransi dalam pluralisme diperlukan untuk menghindari konflik dan perpecahan di masyarakat. Atas penjelasannya temanku. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait pluralitas masyarakat Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andika Purnomo, biasa dipanggil Dika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karakter pluralitas masyarakat Indonesia. Munculnya karakter pluralitas masyarakat Indonesia itu dari adanya keberagaman. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak keberagaman itu apa? Keberagaman itu merujuk kepada keadaan atau kondisi memiliki berbagai macam perbedaan atau variasi di antara suatu kelompok, populasi, atau lingkungan tertentu. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 4 keberagaman yang menjadikan karakter pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki bangsa, bahasa, budaya, alat istiadat, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, keberagaman agama. Indonesia merupakan negara yang multi-agama. Terdapat 6 agama resmi di Indonesia, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Yang ketiga, ada keberagaman bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah.
Setiap bahasa daerah memiliki kosakata dan tata bahasa yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat ada keberagaman budaya. Indonesia memiliki berbagai macam budaya, memulai dari budaya tradisional hingga modern. Budaya-budaya tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya seperti kesenian, kuliner, dan pakaian adat. Baik. Kemudian kita akan membahas tentang dampak pluralitas masyarakat Indonesia. Tapi sebelumnya teman-teman di sini tahu nggak apa itu dampak? Dampak adalah efek atau konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari suatu peristiwa, kejadian, kebijakan, atau tindakan tertentu. Dampak bisa bersifat positif, negatif, atau bahkan netral, tergantung pada konteks dan perspektif yang diambil. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pluralitas masyarakat Indonesia, yang pertama ada meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dalam keberagaman budaya, adat istiadat yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat Indonesia. Hal ini karena masyarakat Indonesia terbiasa mudah untuk beradaptasi dengan berbagai perbedaan. Kemudian ada memperkaya budaya bangsa. Keberagaman budaya dan adat istiadat dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Hal ini karena setiap suku bangsa memiliki budaya dan adat istiadat yang unik dan khas. Kemudian ada memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pluralitas masyarakat Indonesia dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Kemudian ada dampak negatif dari pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama ada menyebabkan konflik. Keberagaman budaya dan adat istiadat dapat menyebabkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini karena perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman baik antar kelompok maupun ras di suatu lingkungan Indonesia. Kemudian ada memperlambat pembangunan. Keberagaman budaya dan adat istiadat dapat memperlambat pembangunan jika tidak juga dikelola dengan baik. Hal ini karena perbedaan tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam proses pembangunan di Indonesia. Teman selanjutnya yang terakhir kita akan membahas upaya mengelola pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak peran pemerintah dalam upaya mengelola pluralitas masyarakat Indonesia? Kita mengambil contoh pada pemerintah Pemprov DKI Jakarta yang membangun RPTRA. RPTRA itu adalah singkatan dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Jadi, RPTRA ini merupakan ruang publik berupa ruang terbuka hijau ramah anak yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung perkembangan anak, kenyamanan orang tua, serta tempat berinteraksi seluruh warga dari berbagai kalangan. RPTRA sebagai tempat umum yang dibangun di tengah pemukiman bisa memainkan fungsi sosial kemasyarakatan yang mendukung hidup bersama. Menjadi tempat bertemu banyak orang dari berbagai suku, ras, agama, dan antar golongan. Juga dari berbagai lapisan ekonomi sehingga menjadi tempat pertama untuk latihan bersolidaritas dan toleransi. Jakarta sebagai sebuah kota besar dunia dengan keberagamannya adalah sebuah laboratorium yang luar biasa yang mampu mencerminkan model kehidupan dalam pluralitas modern yang penuh tantangan baik skala lokal maupun internasional. Selanjutnya, pada upaya dalam mengelola pluralitas masyarakat Indonesia, yang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya penting untuk mengelola pluralitas masyarakat Indonesia. Pendidikan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya toleransi dan kerukunan hidup. Yang kedua, ada pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan. Masyarakat Indonesia perlu memahami dan menerima perbedaan yang ada. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik dan perpecahan di tengah masyarakat. Yang ketiga, ada penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi.
Hal ini penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan secara harmonis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Azhara Mutiara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membina semboyan Bhinneka Tunggal Ika agar Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan berbeda itu satu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Identitas bangsa Indonesia sebagai ekspresi roh, kesatuan, dan kemauan untuk bersatu terwujud melalui proses pendidikan dari lingkungan keluarga hingga formal dan informal. Dalam menghadapi era globalisasi, keinginan setiap bangsa untuk menonjolkan identitasnya menjadi penting untuk membina perdamaian dan kehidupan yang tentram di bumi ini. Identitas Indonesia yang ramah, toleran, dan kaya tradisi dari berbagai suku perlu terus dikembangkan untuk memperkaya kebudayaan dan menciptakan perdamaian global. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi kunci integrasi nasional di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Dalam masyarakat yang majemuk, dialog menjadi keniscayaan untuk menjaga integrasi. Prinsip bersatu dalam perbedaan menunjukkan kesetiaan warga pada negara tanpa menghilangkan keterikatan pada suku, adat, ras, atau agama. Membina identitas bangsa memerlukan upaya berkesinambungan, terutama dalam era globalisasi saat setiap bangsa ingin menonjolkan identitasnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran penting dalam mewujudkan integrasi nasional di tengah masyarakat yang majemuk. Sebagai dasar perjuangan, semboyan tersebut memandang keberagaman sebagai kekayaan, mengharuskan dialog dalam masyarakat plural, dan menjadi landasan untuk mewujudkan peraturan dan kesatuan bangsa Indonesia yang multikultural. Dalam upaya membina bangsa yang multikultural, pendidikan sejak dini, baik dalam keluarga maupun lingkungan formal dan informal, perlu mengajarkan prinsip bersatu dalam perbedaan. Untuk menciptakan individu dengan kesetiaan ganda pada bangsa negaranya, Bhinneka Tunggal Ika dengan maknanya berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan persatuan dan kesatuan di Indonesia yang meskipun memiliki beragam budaya, suku, agama, ras, dan bahasa tetap bersatu sebagai satu kesatuan.